Monggo niki tasih wonten wekdal untuk tanya jawab, dipersiapkan kangge santunan yatim. Jumlahipun pinten Bu? Bu Asim. Engkang dugi berapa Bu? Belum. Jumlah yatim ada 41. Ini ada tambahan yang baru saja meninggal, almarhum Bapak Ahmad Rizaludin ya. Itu ada 2 yatim telah didaftar bersama ya. Monggo menawi wonten sebagian dari rezeki kita bisa dialokasikan pada yatim, dibagi setiap minggu kedua. Jadi ini yatimnya diundang untuk hadir di masjid ya, masing-masing mendapat santunan 100.000. Mari kita doakan yang telah mengumpulkan dana untuk para yatim, semoga Allah memberkahi harta bendanya dengan doa ajarakallahu fi ma a'taita wa baraka fi ma abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo pertanyaan salajengipun nggih. Masih 30 menit tasih panjang wekdalipun. Monggo sanesipun menyiapkan pertanyaan nggih, kersane saged tambah ilmunipun bibar saking majelis menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz terkait dengan 3 golongan yang akan masuk surga tadi. Yang terakhir yang saya tanyakan adalah golongan asabikun al-awalu tadi ya Pak. Yang jadi pertanyaan saya Pak, apakah golongan yang nomor 3 ini, saya ulangi ya Pak Ustadz, apakah untuk golongan yang ketiga ini identik dengan hamba Allah yang mu'alaf Pak? Mu'alaf itu kan dia ada yang di perjalanan hidupnya baru ketika menjelang tua dia tersadar dan masuk Islam. Nah, ini saya kaitkan dengan seseorang itu yang terpenting adalah amal di akhirnya, sehingga dia seberapapun besar dosanya, kalau dia terakhirnya itu dia masuk Islam dan dia beriman, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Lalu saya kaitkan juga Pak Ustadz dengan yang kita dengar bahwa seseorang yang di dalam hatinya itu sekecil apapun ada iman, dia pasti akan masuk surga. Tetapi segala perbuatannya yang telah lalu, yang dia itu melakukan dosa, dia akan tetap merasakan panasnya api neraka. Nah, itu Pak Ustadz pertanyaan saya, karena saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, yang saya selalu berhati-hati dalam menjawabnya. Saya mohon pencerahan dari Pak Ustadz ini mungkin bisa menguatkan keyakinan teman-teman saya yang banyak baru saja masuk menjadi mu'alaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki pertanyaannya, kelompok yang ketiga wasabiqun as-sabiqun, apakah di dalamnya termasuk para mu'alaf? Ngoten nggih. Orang-orang yang baru masuk Islam. Niki nggih kula mboten saged jawab karena apa? Di dalam keterangan tafsir wasabiqun as-sabiqun itu sangat ditekankan pada orang-orang yang sekali dakwah dari Rasul disampaikan lalu mereka menerima dengan lapang hati.
tidak berpikir panjang, mereka langsung mengiyakan. Itu menunjukkan bahwasannya imannya memang asli, tidak ada tendensi pengaruh dari yang lain-lain. Itu diantaranya kalau wanita pertama kali adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah setelah mendengar Rasulullah mendapat wahyu lalu membenarkannya. Disusul dari kalangan muda Sayyidina Ali, kalangan tua yang laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan beberapa sahabat lain. Yang seperti ini tidak disangsikan mereka adalah as-sabiqun as-sabiqun al-awwalun. Lah nek sing napa niku wau mu'alaf kados pundi ya, mudah-mudahan termasuk itu. Karena mu'alaf ini ketika orang itu menyatakan diri masuk Islam, maka seluruh dosanya itu dihapuskan. Mboten gadah dosa. Ya. Itu keistimewaan bagi orang yang mu'alaf. Tapi mu'alaf ini, sebutan mu'alaf itu hanya saat dia masuk Islam niku. Tapi setelah menjadi muslim tidak lagi mu'alaf. Kadang-kadang di tempat kita wong sing biyen non muslim setelah masuk Islam terus menerus dianggap mu'alaf. Nah ini mboten tepat. Mu'alaf itu cara bahasa kita orang yang hatinya diharapkan bisa beriman kepada Allah. Contohnya wonten tiang non muslim kok tertarik pada Islam tapi mau masuk Islam tasih proses, ini mu'alaf seperti itu. Mu'alaf boleh diberi zakat. Mu'alaf itu proses niku. Lah mungkin pun mlebet Islam mboten mu'alaf malih sudah muslim. Terus mu'alaf itu ya orang yang hatinya condong kepada Islam tapi belum menyatakan diri masuk Islam, ya seperti itu. Maka boleh diberi zakat, dia boleh untuk diajak mungkin ngaji kados ngeten menika kersanipun hatinya siap untuk menerima Islam. Ngoten nggih. Lah niku nek piyambaken pun syahadat sedaya dosane dipun ngapura. Hari ini nek jenengan lihat di YouTube ya, Argentina yang mayoritas tuh Kristen ini berbondong-bondong masuk Islam, masjid itu sampai antri. Untuk masuk masjid mereka antri karena disahadatkan satu persatu di dalam masjid. Ini kemarin kalau pas buka niku dados ini suatu karunia yang besar di mana dengan adanya Palestina, konflik Sudan, konflik, banyak orang bertanya-tanya sebetulnya agama yang benar bisa menuntun umat manusia menjadi damai itu yang mana. Di Amerika wonten muslim ingkang dados pejabat sekarang ini juga semuanya imbas dari konflik yang ada di Palestina. Nek agamane wong Yahudi ku bener pasti dia tidak akan melakukan genosida. Lho niku wong sing berpikir mulai kritis sehingga Islam jadi pilihan. Saat ini laris teng Eropa niku banyak masjid dirubah menjadi banyak gereja ya dirubah jadi masjid karena gereja tidak lagi ada jamaahnya. Lho niki nggih dados niku tiang-tiang mu'alaf ngoten menika semua dosa-dosanya diampuni. Lah mungkin nek dereng dangu kok pejah meninggal dunia tentu saja kebaikannya lebih banyak dari keburukan, surga tempatnya. Ngoten nggih. Bagaimana kalau orang itu memiliki dosa sekecil apapun, keimanan itu bisa menyelamatkan manusia dari kekalnya di dalam neraka. Meskipun banyak dosa, tapi kalau masih tersimpan iman, pasti orang itu akan masuk surga, cuma dengan proses mungkin harus mendapat siksaan di neraka. Lan mula niki kula jenengan sak saged-sagede enggal taubatan nasuha
sedapat mungkin mari kita hindari dosa-dosa meskipun itu kecil supaya kita tidak lebih berat dosanya dibanding kebaikannya. Ngoten nggih, dados niku tentang mu'alaf. Nek piyambakipun derek as-sabiqun nggih mboten saged jawab soal niku ya, tidak diperinci secara jelas, hanya disampaikan dalam tafsir saja. Itulah golongan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan para terdahulu dan juga umatnya Rasulullah. Tapi niki dipun sebat niki wa qalilu minal akhirin, ada sebagian kecil dari kelompok akhir sing mboten awal-awal saged as-sabiqunas sabiqun, saged tapi sithik jumlahe. Lah niku. Lah muga-muga termasuk sing mualaf nika wau. Nggih. Monggo salajengipun masih ada 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mohon ceritakan Pak Ustadz tentang akikah. Apakah akikah itu, kenapa kita harus akikah, apa untung ruginya, dan bagaimana jika bagaimana jika seorang Islam tidak melakukan akikah? Apakah ada batas umurnya untuk akikah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan serupa ini sering ditanyakan para ibu tentang akikah. Kenapa perlu akikah? Kemudian kapan disembelihnya, sampai kapan batasnya, ya, dan lain sebagainya. Ini sering ditanyakan. Ya. Akikah itu hukumnya sunnah yang kuat, muakkad, bagi orang yang ada kemampuan untuk menyembelih kambing pada saat kelahiran anak. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing disembelih, dimasak, dihidangkan pada tetangga, sanak kerabat dan lainnya. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing, tapi Rasulullah pernah akikah kepada Hasan Husain, niku masing-masing 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Dados niki ketentuanipun. Kenapa perlu akikah? Rasulullah menyampaikan kullu ghulamun murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tertahan, tergade oleh akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabihi, yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran. Hari ke-7 niku ulama mengatakan begini nggih. Misale dina Jumat niki lahir, dina Akad niki lahir, berarti benjang Sabtu nyembelihipun Sabtu, mboten Akad. Dikurangi 1 hari karena hari kelahirannya tidak dihitung. Para ulama menyampaikan hari ke-7 itu seperti itu. Ya. Kenapa ini harus disembelih? Ini untuk menebus anak yang lahir itu supaya menjadi milik secara sempurna. Soal ini kalau winginane dipun terangke, manusia lahir itu bahannya, benihnya dari air saja, dari sperma saja. Kok iso dadi sosok sing kaya ngene sempurnanya? Maka inilah karunia Allah supaya menjadi milik kita, tebus dengan sedekah berupa menyembelih akikah. Nah niki kaya dene perumahan riyen kula njenengan tumbas rumah niki dengan napa DP pinten nika 1 juta misalnya nggih. Tapi griyane jenengan niki sertifikat masih ditahan oleh developer. Kaya ngono kuwi. Wong 1 juta kok entuk omah niki nggih masih ditahan. Sami kados wau sperma kok iso dadi anak kaya ngene, ditahan, masih tergade. Piye carane nebus? Nek jenengan wis lunas perumahane, diangsur lunas, sertifikat diberikan. Nah, anak nggih ngoten. Nek jenengan pun kersa sedekah kanthi 1 kambing, 2 kambing, ini menjadi anak sempurna milik yang melahirkan itu, orang tuanya.
maksudnya malih mengke nek anak itu mbok menawi pecah saderengipun balik, mati sebelum balik, anak itu bisa menjadi penolong orang tuanya untuk menuju surga. Mergo wis disembelihke akikah. Nek mampu menyembelih akikah tapi tidak melakukannya, misalnya anak umur 2 tahun, 3 tahun sebelum balik meninggal, tidak bisa memberi syafaat pada orang tuanya. Ini ku bedane. Lah nek pun dengan akikoi, berhak orang tua terutama ibu akan dicari oleh anaknya tadi dan akan dituntun untuk mudah menuju surga. Lah niki, lah nek dosane akeh piye ya? Dosane akeh ya proses. Berarti digeret menuju surganya juga susah kan ngoten. Nggih. Tapi nek wajar dosanya ora pati akeh nggih, langsung les mawon menuju surganya akan mudah. Makanya kata Rasulullah, kalau seorang itu ditinggal mati anaknya sudah 3, anak itu cilik-cilik mati jumlahnya wis 3, ini dia memiliki tabungan yang luar biasa, akan memudahkan jalan menuju surga. Tapi yo orang itu arep-arep anak sing cilik kunang mati oloro rasa tambani ben mati dadi ampun ngoten nggih, tetep kula jenengan mboten angsal ngoten. Nek pancen iku ketentuannya meninggal, kalau sudah diakikoi, kesempatan untuk menolong di akhirat nanti terjadi. Kapan akikah ini berakhir? Sesuai kemampuan orang tua. Hari ke-7 belum ada uang untuk beli kambing, hari yang ke-14 belum ada juga, hari yang ke-21 nek dereng wonten mengke sak mampune anak ini mau dikitan langsung disembelihkan akikah. Mampune nembe niku sekalian kangge resepsi anak itu khitan, mboten napa-napa. Ya mboten napa-napa. Nggih. Atau mungkin saat menikah lagi duit-duit niki diakekoi mboten masalah. Nggih. Nek pancen wonten kemampuan, nek mboten wonten kemampuan, Allah tidak menuntut untuk menyembelih hewan itu. Tetap anak akan memberikan syafaatnya. Berarti pemerintah niki sugih, orang di duit nggo nglunasi, akhirnya semua hutang rakyat yang di bawah 10 juta akan dibebaskan. Ngoten niku nggih. Dados ngoten ketentuan akikah nggih. Sunggal malih monggo. Niki sing rawuh pinten Bu? Yatim piatu pundi Bu? 33 yang hadir ya. Ini telah menerima santunan dari jenengan, dari para donatur yang telah mengumpulkannya. Alhamdulillah RT 7 para bapak-bapak kemarin telah menginfakkan 500.000 untuk yatim ya. Kelompok-kelompok jenengan monggo nggih, kelompok pengajian, kelompok nopo niki nggih warga kita semuanya nggih. Ya kula jenengan ya untung orang duwe yatim ngeten, nek gadah yatim ngeten kan kula jenengan nggih melas nggih. Mula niki namung usaha kecil saja, 1 bulan hanya 100.000 kecil. Jane nek saged nggih memberikan terus menerus setiap minggu mungkin ngoten nggih. Nah niki mampunya baru itu, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Alhamdulillah niki mboten nate kurang duite, maksudnya mboten nate kula nyuwun bantuan kangge yatim, mboten nate. Insyaallah terus ada lah itu berkahnya yatim niki. Sampun mboten wonten pertanyaan malih? Cekap? Nggih. Sampun cekap nggih. Sampun menawi sampun monggo sareng-sareng kita waos doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu 'allimni minhu ma
waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.